Apalagi itu pas banget setelah 1 tahun menikah. Jadi kami merasa kayak alhamdulillah akhirnya hamil juga. Tapi ternyata kehamilan pertama itu tidak berlangsung lama. Kepindahan kami ke Indonesia karena almarhum ibu mertua sakit keras. Jadi suami lanjut kerja di Jakarta, saya nggak lanjut kerja. Ketika kita pindah, kita tinggalnya di Bekasi. Bekasi Jakarta udah jauh banget. Terus kita nggak tahu workload di Jakarta bagaimana. Alhasil waktu itu suami menyarankan di rumah saja, tidak usah kerja dulu di kantoran gitu. Dan juga saya minta tolong istri saya agar membantu ibu saya yang lagi sakit keras. Paling enggak untuk diajak ngobrol setiap hari, untuk antar ke rumah sakit, karena mungkin memang harus rutin cek kontrol ke dokter ya. Awal-awal kami pindah ke Indonesia, saya sempat telat haid 3 bulan. Bisa lupa. Lupa ya? Itu kami berdua udah GR loh. Kami menyangka itu hamil. Tapi udah beberapa kali tes kok negatif terus ya gitu. Karena merasa curiga, saya pergilah ke seorang dokter di Bekasi ini ya, masih di Bekasi. Waktu itu dia menyarankan banyak hal dengan biaya yang fantastis gitu. Dia paket lengkap lah Ya, dari A sampai Z gitu kan, dari dan istri dan suami. Dan kami waktu itu belum bisa menyanggupi. Kami bilang bagaimana kalau step by step dok. Tapi dokternya nggak bisa gitu, harus seluruhnya dicek. Memilih dokter juga itu bukan berdasarkan banyak pasien juga sih, tapi kecocokan antara kita dengan dokter itu. Apakah kita merasa cocok dengan saran dokter tersebut? Ya, selama konsultasi ya, itu perlu diperhatikan. Kalau misalnya nggak cocok nggak apa-apa, kita bisa ganti ke dokter lain kok gitu. Terus waktu itu ibu saya menyarankan kenalan ibu saya. Kami cobalah pergi ke dokter tersebut. Dokter itu sudah senior dan alhamdulillah cocok banget sama kita. Pemikiran beliau dengan pemikiran kita sama gitu. Jadi oke, kita lanjutkan aja, Bah. Waktu itu memang dokter bilang, wah ini diberikan obat untuk supaya haidnya keluar dulu ya gitu. Oke, pokoknya saya turuti semua apa kata dokter itu. Alhamdulillah cuma berselang 1 bulan haid saya sudah mulai teratur, sudah mulai keluar. Setelah itu dicek lagi nih, bulan depan datang lagi ya kata dokter. Oke gitu. Setelah datang lagi, diagnosanya itu bikin lebih down sih. Jadi waktu itu diagnosa dokter bilang bahwa saya itu sulit untuk hamil karena sel telur kecil. Oh itu Diameternya kecil maksudnya ya. itu bikin saya lebih down lagi, kayak gitu. Rasanya tuh seperti pasrah gitu, seperti masa iya sih Allah nggak kasih kesempatan kita untuk punya keturunan. Itu sesedih itu kita waktu itu. Tapi
dokter waktu itu sangat menguatkan kita, insya Allah bisa, insya Allah sembuh, insya Allah sel telurnya bisa berukuran normal lagi. Semua saran dokter waktu itu saya turuti, apa saja saya turuti. Disuruh makan ini, disuruh minum obat, wah bener-bener saya turuti. Saya mencari tahu secara agama apa yang harus saya lakukan dan apa yang harus saya perbaiki. Meningkatkan ibadah, rajin sholat duha, rajin sholat tahajud, mendengar pengajian, mendengar ceramah Ustadz Adi Hidayat. Beliau bilang, coba sedekah sama istighfar. Istighfar sebanyak 100 kali dalam satu hari itu membuka pintu rezeki, apapun itu. Yang berikutnya adalah sedekah. Sedekah berapapun yang kita bisa. Apalagi kalau misalkan orang yang kita kasih sedekah itu mendoakan kita. Sedekah ini nggak hanya uang loh guys, membuat orang lain seneng, apalagi orang tua. Setelah sholat, tambahkanlah doa untuk orang lain. Doanya jangan buat diri sendiri aja. Ya Allah, jika ada saudara saya atau teman saya yang belum mempunyai keturunan, berikanlah mereka keturunan, mudahkanlah, lancarkanlah mereka mempunyai keturunan. Jadi artinya ketika kita mendoakan orang lain, itu sama aja kita memantulkan doa itu untuk kita. Jadi semakin banyak kita mendoakan orang lain, semakin berkah buat kita gitu. Selalu minta doa kepada orang tua, karena doa orang tua sangat ampuh betul. Bikin saya lumayan stres waktu itu adalah, jadi suami itu pulangnya kalau nggak salah jam 12, jam 1 nyampe rumah, terus lanjut lagi jam 6 pagi, jam setengah 6 pagi udah harus berangkat lagi. Bayangin itu dari Jakarta, Bekasi Jakarta. Jadi waktu itu saya stres banget karena saya berpikir bahwa kalau misalkan suami saya nggak fit dan nggak bahagia, gimana caranya kita punya keturunan gitu. Karena ada tips lagi nih guys, kalau misalkan kita mau hamil itu kondisi badan harus fit, harus sehat, kedua belah pihak ya, bukan cuman perempuan ya, dan bahagia. Itu yang paling penting sih. Paling penting itu. Kami waktu itu ngekos di Setiabudi. Ya mungkin banyak orang yang akan kaget ya, kok mau lagi sih ngekos padahal sudah berumah tangga. Betul. Padahal ya sebelumnya juga kita kan ngontrak ya. Iya, terus beli rumah waktu itu. Ya udah beli rumah pun masih ngekos gitu. Tapi memang pada saat itu keputusannya perlu diambil karena jarak antara Jakarta Bekasi dan juga jam kerja saya yang dituntutnya tinggi, itu membuat harmonisan keluarga tuh berkurang gitu, karena ya jarang ketemu, pulang-pulang capek. Saya juga nggak ada kerjaan. Iya gitu, jadi ya udahlah, nggak apa-apa, yang penting dekat sama tempat kerja gitu. Dan selama nganggur itu, saya kan nggak kerja ya, nyampe di Indonesia itu diuji juga loh mentalnya. Jadi mentalnya bukan hanya mental menghadapi pertanyaan orang kapan hamil, tapi mental kok nggak kerja gitu. Kan masih muda gitu, masih produktif istilahnya. Apalagi teman-teman pada saat itu kan masih bekerja, kayaknya saya aja yang nggak kerja gitu. Istilahnya gini loh, saya belum punya anak, terus yang diurus nggak ada, tapi nggak kerja gitu. Itu kayak kita udah capek-capek sekolah, terus udah dapat pengalaman yang banyak di luar negeri segala macam, tapi kok ujung-ujungnya cuma di rumah gitu. Untuk ini istri saya karakternya memang suka bekerja dan memang dulu sangat terkenal workaholic gitu. Terus mendadak kondisinya harus 360 derajat, ini berbalik.
ini adalah kondisi yang cukup berat karena dulunya A, sekarang harus jadi Z gitu. Sangat berbeda sekali kondisinya. Alhamdulillah pada saat pindah ngekos ke Setiabudi, itu entah kenapa saya happy banget, happy sehappy-happynya. Mungkin karena satu, suami nggak pulang malam lagi karena dekat dengan kantornya. Yang kedua, berangkat juga santai gitu, nggak harus habis subuh, jam 8 pun bisa berangkat gitu, sedekat itu gitu. Saya ikut yoga kelas lagi tapi yang body balance. Jadi body balance itu tuh kayak campuran antara tai chi, yoga dan pilates gitu. Jadi waktu itu saya juga sempat diet untuk membuang lemak-lemak dalam tubuh saya gitu. Jadi dengan saya ikut yoga kelas waktu itu, alhamdulillah turun banget sih berat badan gitu. Banyak minum air putih. Waktu itu saya mencari tahu bahwa kalau bisa sih kita minum per hari itu maksimal 2 liter. Jangan sampai kurang dari 1 liter lah pokoknya. Selama kita ngekos di Setiabudi, kita masih tetap nih ngontrol ke dokter gitu. Nah waktu itu dokter menyarankan HSG. HSG itu fungsinya untuk memeriksa apakah rahim kita ada yang tersumbat apa tidak. Setelah di HSG, saya mendapat hasil yang alhamdulillah tidak ada penyumbatan apapun. Artinya kata dokter bersih. Waktu itu dari mulai ke dokter pertama sampai yang HSG itu sudah berjalan 9 bulan. Belum hamil-hamil juga. Mungkin ya kembali ke diri saya dan suami lagi gitu. Ada kemungkinan hamil nggak ya setelah HSG gitu. 1 bulan setelah HSG itu masih negatif. Jadi guys, untuk ibu-ibu di luar sana, kalau misalkan lagi program hamil, jangan punya ekspektasi yang tinggi. Jalanin aja, zero expectation, serahkan sama Allah, bahwa yang punya kekuatan itu cuma Allah, yang memberikan kita keturunan itu cuma Allah, bukan manusia, bukan siapa-siapa. Jadi kita pasrahkan saja kepada Allah keputusan yang terbaik gitu. Pada saat itu saya sudah mau mulai masukin lamaran. Saya sudah merasa kayak kayaknya saya harus kerja karena sudah hampir 1 tahun saya program hamil kok belum juga ada hasilnya ya gitu. Saya terutama itu sudah ikhlas. Saya sudah tidak lagi berharap apa-apa. Bayangin dari mulai yang berjuang banget hingga akhirnya saya sudah seperti letih gitu. Ini itu sudah saya lakukan, dan dokter juga bilang tidak ada masalah gitu. Tunggu saja. Nah itu membuat saya lebih tunggu aja, kapan gitu. Bulan ketiga setelah HSG saya telat 2 minggu nih. Ya, jadi waktu itu saya yang suruh untuk beli test pack. Ya, pada saat itu kita udah ikhlas banget ya. Saya ngeceknya di subuh hari. Setelah saya tes ternyata ada garis 2, saya belum mau kasih tahu suami, saya sholat dulu. Dan setelah sholat saya nangis, saya peluk suami saya, positif. Dan itu saya jaga baik-baik, saya tidak mau terulang lagi di kehamilan pertama. Akhirnya dari kosan Setiabudi kami harus pindah ke rumah kami di Bekasi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika memang ada yang tidak berkenan. Tapi semua yang saya ceritakan ini adalah hanya pengalaman yang saya lakukan. Tips-tips yang saya katakan tadi belum tentu cocok untuk semua perempuan gitu, atau semua pasangan. Dan kami mendoakan semoga bagi pasangan yang belum dikaruniai anak, segera dikaruniai anak. Jangan putus asa, jangan menyerah, tetap semangat. Kita harus konsisten dalam usaha kita. Apapun itu, semua takdir dari Allah. Yang penting kita usaha maksimal. Allah memberikan kita keturunan di waktu yang tepat. Selamat berjuang. Terus semangat ya. Insya Allah.
Terima kasih ya sudah menonton. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Dadah. Ini anak pertama kami. Alhamdulillah lahir di tahun 2018. Anak pertama yang kami impi-impikan selama ini. Alhamdulillah ia tumbuh dengan sehat, kuat, dan cantik. Ia adalah putri kesayangan kami. Sebahagia itu kami dengan kehadirannya yang sudah kami nantikan selama 4 tahun ini. Sebahagia itu apapun akan kami lakukan untuk membahagiakan putri kami. Apapun itu. Terima kasih sudah menonton. Teruntuk seluruh ibu dan calon ibu yang hebat di dunia ini.